Siang, Iya, Bu. Bu. Wah, halo Selamat Banyu. siang, Bu. Halo, Siang, Bu. Bu. Siang, Bu. Tulisannya halo Banyu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. hari ini kita Waalaikumsalam. kelas pertemuan kedua ya, praktikum basis data lanjut. Ini sinyal layar aja. Apa nggak ada rahasia di screen saya? Oke. Hari ini kita akan membahas, sebenarnya tema utamanya adalah view. Cuma kalau kamu baca-baca di SQL-nya, hariannya, atau SQL-nya, mungkin kamu akan dikasih tahu bahwa sebelum mainan view suruh ke advanced join. Sebelum ke advanced join suruh ke join. Kalau kemarin pas kuliah basis data biasa yang dasar, sudah belajar join belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kalau gitu, udah, mari kita akhiri. Lupa lagi, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Nanti materinya udah pada baca kan ya? Sudah, Bu. Ya syukur deh. Namanya materi praktikum sebenarnya ya, kalau saya dulu itu merasa nggak terlalu perlu sebenarnya per-Meet kayak gini, Google Meet untuk materi praktikum, karena sebenarnya mahasiswa diminta praktek sendiri seperti itu, karena nggak mungkin saya mempraktekkan dari sini kamu langsung jadi di database semua, nggak bisa, harus praktek sendiri supaya learning by doing seperti itu sebenarnya ya, kalau biasanya. Cuma karena sekarang harus ya udah oke lah, nggak apa-apa. Nah, sebentar aja paling, nggak masalah ya, jangan sedih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini dasar banget lagi. Kalau kemarin udah ada ngerjain tugasnya, mungkin kalian sudah mulai buka sana buka sini, googling bagaimana cara ini itu, mungkin udah membuka refresh kembali kepikiran kalian yang semester lalu sempat istirahat beberapa bulan, mungkin lupa statementnya bagaimana nulis ini itu. Ini sudah kebuka lagi. Nah, sekarang mungkin ini apa? Ini lebih gampang daripada pretestnya. Nah, kalau memang pretestnya dibikin, sebenarnya kalian nggak harus banget wajib bisa gitu. Itu bukan dinilai, yang pretest itu bukan dinilai secara angka, tapi memang formatif. Oh, ini udah bisa, ini belum, gitu aja sebenarnya harapannya. Tapi kemarin kayaknya pada bisa semua. Rata-rata bisa. Saya buka ada berapa orang itu oke. Bahkan udah ada yang pakai view seperti itu, udah ada yang pakai view juga. Kemudian sebenarnya harapannya kalau memang kan nanti kita materi nih, nanti pas mendekati UTS itu ada post testnya seperti itu, post test yang buat pembukaan kemarin, yang pertemuan pertama. Itu rancangannya seperti itu kira-kira ya. Ini materinya kok jauh lagi sih, Bu? Iya, jauh lagi, hancur lagi, turun lagi ya. Ini cuma sebenarnya biar database-nya seragam aja niatnya sebenarnya. Nah, pengen teman-teman bikin database pegawai, kemudian bayangkan gini ceritanya, teman-teman misalnya suruh megang toko, misalnya toko warga atau toko teman-teman sendiri. Si Banyu punya toko nih. Nah, punya toko, punya pegawai, ya kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, seperti itu. Ya, toko apalah, toko bangunan atau apa. Nah, kemudian Banyu bikin database pegawainya, yang isinya data pegawai, ID-nya, nama depan, nama belakang, kemudian jabatan di tokonya, alamatnya, nomor HP-nya. Nah, kemudian numeric key-nya ID jelas. Kemudian punya tabel absen, ada ID absen, ID pegawai, kemudian jam datangnya, kemudian jam pulangnya. Bayangkan nih absennya pakai sidik jari, note gitu. Kemudian
primary key-nya ID absen, foreign key-nya ID pegawai. Oke. Nah, input data. Wah, ini Bu, kuno Bu, itu mah pertemuan pertama data basis data dasar. Iya. Kemudian karena requirement awalnya adalah supaya bisa join, saya ingin sekedar membuka apa namanya memori teman-teman tentang join, menjoinkan. Misalnya ini macamnya banyak. Ada select bintang from data pegawai, inner join. Ada inner join, ada cross join, ada left join, ada right join. Nah, inner join ini hasilnya sama dengan select from, where gitu aja, sama. Kalau di sana inner join absent on, ini adalah apa? Select from data pegawai absen, where data pegawai ID sama dengan absen ID pegawai, on-nya sama dengan where. Hasilnya akan sama persis. Mungkin teman-teman bisa nyoba atau udah dicoba. Kemudian cross join, namanya cross, ini adalah cross product. Kalau teman-teman belajar matematika diskrit kemarin, mungkin belajar Cartesian product, bahwa kalau kita punya himpunan A sama himpunan B, Cartesian product itu adalah perkalian, pemasangan dari semua anggota A terhadap semua anggota B. Kalau di A ada 1, 2, 3, 4, di B ada ABCDE, gitu, ABCD gitu aja deh, kecil, ABCD kecil. Kemudian Cartesian produknya adalah 1A, 1B, 1C, 1D, kemudian 2A, 2B, 2C, 2D, dan seterusnya. Jadi semua berpasangan seperti itu. Itu adalah Cartesian produknya. Kemudian kalau left join, ya join dari kiri, right join dari kanan, dan seterusnya. Nah, inner join hasilnya berisi baris yang memiliki kecocokan baik di tabel 1 maupun 2 untuk kondisi yang spesifik, on-nya apa. Kemudian cross join ini Cartesian product. Kalau join tanpa klausa on adalah cross join, nggak ada on-nya. Nggak ada on-nya, itu hasilnya adalah cross join. Kemudian left join adalah outer join, semua baris dari tabel kiri. Semua baris dari tabel kiri. Kemudian nilai tabel lainnya tergantung apakah kecocokan, ada cocoknya atau enggak. Kalau enggak ada cocoknya, 0. Kalau cocok, ya isinya itu. Kemudian right join dari kanan, gitu aja. Kiri sama kanan. Nah, kemudian kasusnya tadi yang ada pegawainya, yang pegawai tadi, Anda dapat laporan. Ini si Herianto ini, saya ngawur ya namanya, kalau apa namanya terdapat kesamaan nama, tempat, dan sebagainya, murni adalah fiktif belaka gitu. Jadi nggak ada kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Ngawur. Iya. Ya, jadi kalau ternyata namanya sama kayak namanya siapanya, wah itu nama ini temenku, sebagainya, saya nggak terima itu. Tolong maafkan saya nggak ngerti, pokoknya saya ngarang aja. Nah, ini namanya si Herianto ini si OB, katanya ada yang lapor, katanya dia suka telat, seperti itu. Nah, sebagai pemilik atau wakilnya pemilik tadi, nah, si Banyu ini melakukan cross check. Wah, nggak boleh suuzon ya, ini kita harus apa namanya tabayun, harus nyari kebenarannya. Memang iya ya, memang telah berapa lama sih si Herianto ini kok temennya ini banget berisik gitu kan, melaporkan ini si Herianto males dan sebagainya. Nah, si Banyu mau cross check nih, ya kan kayak apa sih. Nah, kemudian si Banyu akhirnya ke data pegawai, melihat absennya, select data pegawai, dan sebagainya. Ini inner join, oke. Where data pegawai, nama depannya Herianto, oke, kita ketemu. Nah, yang kita perlukan nih, ini Herianto absennya seperti ini. Kemudian ini karena row-nya cuma sedikit ya, bayangkan kalau row-nya banyak.
Nah, yang kita perlukan adalah data Herianto terlambat, sehingga kita butuh syarat. Yang mana aja sih yang terlambat? Misalnya, bayangkan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sampai misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya, banyak banget. Jadi, kita spesifik aja nyari yang terlambat. Misal, kita hanya cek dari tanggal 8 sampai 12, kemudian misalnya dikatakan terlambat jika datang pada jam 7.01. Nah, kalau udah jam 7 lebih semenit, dia dikatakan terlambat. Tapi kalau belum 7 lebih 1, misalnya 0:59 detik, itu belum terlambat. Sehingga sebelum 07.01 dianggap tidak terlambat. Nah, maka kita tahu kapan sajakah si Herianto ini terlambat. Nih, gitu. Polisinya bahwa si Banyu ngasih polisi bahwa kalau udah 07.01 itu telat. Kalau 07 menitnya masih 00, berapa detik kek? Nggak masalah, itu belum terlambat. Makanya kita tambahin di sini where data pakai nama depannya Herianto, datangnya dari tanggal 8 sampai 12, kemudian kita mau yang dia absennya setelah jam 7.00.59, setelah ini. Jadi mulai 07.01 dan seterusnya. Dapatlah kita bahwa di tanggal tersebut ada 2 hari si Herianto ini terlambat. Tanggal 9 sama tanggal 12 nih. Tanggal 9 dia 7.03.44. Oke, pulangnya jam 17 teh. Pulang, teng. Padahal datangnya telat. Kemudian Herianto juga tanggal 12 ini jam 7.02. Pulangnya lebih cepat, seperti itu. Kawanlah sekian menitnya. Kawan bahwa dari tanggal 8 sampai 12 itu 2 kali dia terlambat. Nah, kemudian, wah, akhirnya si Banyu gini, mau tak panggil, mau ngasih peringatan. Cuma kalau si Herianto doang kayaknya nggak adil. Oke, tak cek aja sekalian semuanya. Jangan-jangan yang lapor juga telat nih. Nah, oke, kita cek seluruh pegawai. Misalnya gampangnya berapa lama mereka bekerja. Nah, yang diperlukan adalah waktu pulang dikurangi waktu datang. Atau range dari datang sampai pulang. Itu. Dari datang sampai pulang itu berapa jam. Nah, tapi kalian perhatikan statement ini. Date format, ini yang di sini, date format, absen pulang persente, date format, absen datang persente, as total jam ini, dia hanya membaca jam depannya, bukan menghitung total ininya ya, berapa menit detik, detil gitu enggak ya. Jadi hanya melihat jam. Misalnya baris pertama ini si Mustafa ini, 07.00 sampai 17.01. Jam 7 sampai jam 17. Hanya melihat jam depannya, 7 sampai 17. Jadinya 10. Kemudian baris kedua juga, jam 7 sampai jam 17 dia ada 10. Kemudian yang baris ketiga ini, karena depannya masih 06, meskipun 59 menit ya, 06 sampai 17 akan dihitung 11. Seperti itu. Ini kayak perhitungan kasar aja. Jadi yang penting berapa lama sih? Jadi melihat jam depannya saja. Jadi menit sama detiknya itu tidak diperhatikan lagi. Seperti itu. Nah, ini perhitungan kasar aja. Dari sini aja akan ketahuan kalau yang suka terlambat atau pulang duluan, total jamnya ini tidak akan sampai 10. Seperti itu. Kecuali dia ganti lama ya, misalnya datang jam 7 lebih 2 menit, pulangnya jam 6 sore. Nah, itu mungkin cukup. Tapi yang jelas secara serampangan adalah ini kasarnya seperti ini, kelihatan yang jam-jamnya kurang, jam kerjanya kurang. Meskipun ini sebenarnya kurang sejam banget, cuma kurang beberapa menit gitu. Nah, kemudian itu tadi kalau join, temanya sebenarnya advance join itu. Kemudian view. Ini materi sebelumnya ternyata sebenarnya cuma ternyata sedikit sekali. Nah, saya tambahkan join di depannya.
view merupakan tampilan hasil select versi frozen-nya. Jadi bikin tabel, hasil select ini tersimpan ke dalam tabel tapi frozen. Frozen itu membeku. Jadi istilahnya tidak menerima updatean dari luar. Jadi misalnya data tersebut ada yang berubah atau ditambahkan, hasil view yang sudah kamu buat itu tidak ikut terupdate seperti itu. Ini bukan untuk transaksional seperti itu. Jadi biasanya view ini hanya untuk misalnya laporan kayak gitu. Misalnya pelaporan atau mau misalnya pengen tahu kondisi terakhir hingga hari ini jam sekian menit sekian adalah kayak gini kayak gitu. Jadi kalau ada update lagi dia nggak akan terupdate gitu tabelnya. Seperti itu ya, versi frozen. Nah, kemudian makanya jika ada perubahan tabel, misal menambah baris, padahal yang baru ditambah tadi sebenarnya masuk ke dalam kriteria view, dia nggak akan masuk seperti itu karena dia ada versi frozen. Jadi bukan nggak bisa jangan dijadikan acuan untuk transaksional. Jadi hanya untuk orang biasanya. Nah, bikin view juga gampang sekali, cuma nambahin statement create view. Create view, misalnya namanya jam kerja S, select dan sebagainya, ini sama persis kayak tadi. Nah, ini kasus yang tadi, kita pengen bikin view-nya, oke. Dibikin aja view-nya namanya jam kerja. Itu, sini. Kalau dinafikan keluar di sini, view-nya jam kerja. View jam kerja namanya. Nah, ini muncul di sini. Nah, kemudian si tabel view ini bisa kita otak-atik. Maksudnya apa? Bisa kemudian kalau kita mau memfilter ini itu lagi itu boleh. Bisa misalnya select bintang from jam kerja, misalnya apa dan sebagainya dengan syarat sekian masih bisa. Jadi ini adalah versi frozen pada kondisi misalnya kalau kita butuh laporan pada saat sampai tanggal sekian jam sekian, ini adalah kondisi terakhir. Kemudian dari kondisi tersebut pengen dicari yang kriterianya ABC. Seperti itu fungsinya. Jadi memang bukan untuk transaksional. Nah, ya misalnya seperti tabel biasa kita perlakuannya misalnya select bintang from jam kerja where total jam kurang dari 10 misalnya. Yang kurang dari 10 ketahuan aja nih ada si Mustafa ternyata juga kurang jam kerjanya. Dia sempat pulang cepat belum 17.00. Kemudian si Hari juga datangnya terlambat, pulangnya cepat juga ada. Si Beni juga pulangnya cepat, Leni juga, Fani juga, si Haryanto juga ada, seterusnya. Nah, ternyata ada banyak seterusnya itu. Nah, ternyata yang jam kerjanya kurang, yang suka telat ataupun yang suka pulang cepat, ternyata ada banyak, baru ketahuan. Nah, kemudian yang view itu juga bisa di create or replace view, sama kayak table ya, create table, create or replace dan sebagainya. Create view if not exist, create table if not exist juga bisa, alter drop kayak gitu. Jadi sama kayak bikin tabel, cuman dia tadi view aja, view. Kalau bikin tabel kan harus mendefine ininya ya, kolomnya apa dan sebagainya. Kalau ini tinggal men-select saja. Simpel sekali. Nah, kalau ingat ini tuh jadi ingat. Jadi di kompleks saya itu mayoritas adalah guru sekolah. Guru sekolahnya sekolah yang agak agak lumayan mahal gitu di daerah sini. Nah, ternyata sekolah mahal itu juga ternyata punya polisi yang agak ketat untuk karyawannya, termasuk gurunya, karyawannya, dan semuanya. Ternyata saya baru tahu waktu itu, kan grupnya bapak-bapak komplek itu, suami saya cerita, saya pas baca langsung kaget. Ternyata strict banget, misalnya gini, setiap bulan itu ada laporan kayak surat peringatan bagi
karyawan, guru dan karyawan yang terlambat meskipun cuma semenit, 2 menit, sekian detik itu dihitung semuanya. Jadi ada laporannya. Jadi gini, misalnya kepada yang terhormat, Bu Nurul Hamidah, gitu kan. Apa intinya laporan kalau Anda ini terlambat bulan kemarin misalnya. Pada bulan Agustus Anda terlambat hari apa, jam berapa, masuknya jam berapa, pulang jam berapa, terlambatnya berapa menit, sekian detik, itu dihitung. Kemudian di total, di bawahnya ada totalannya. Jadi ada totalannya bahwa pada bulan Agustus total kekurangan jam kerja atau keterlambatannya itu ada sekian menit, sekian detik. Itu dihitung benar-benar. Langsung mikir, oh ternyata tidak mudah juga ngajar di sekolahan elit gitu. Ya baru ternyata sekencang itu polisinya soal keterlambatan masuk datang meskipun ngajarnya siang atau enggak di jamnya ya, maksudnya dia terlambat semenit atau beberapa detik pun ternyata dihitung. Jam 7 lebih 12 detik itu dihitung 12 detik. Ini sekian menit, yang ini berapa detik, pokoknya nanti ditotal aja. Seperti itu ceritanya. Kemudian lanjut, tugasnya adalah ini sampai jam 11 malam. Tapi hari ini atau bukan ya, saya lupa. Nanti saya cek lagi. Nah, bahwa jam kerja karyawan adalah 10 jam. Yang terhitung dari pukul 7.00.59, ini berarti punya toleransi 59 detik ya. Hingga 17.00. Nah, saya pengen teman-teman membuat view namanya menit kerja yang berisi ID, nama depan, nama belakang, jam datang, jam pulang, dan jumlah menit dari jam kerja karyawan yang datang terlambat dan atau yang pulang lebih cepat. Jadi, saya pengen teman-teman memfilter orang-orang yang datangnya telat dan atau pulangnya cepat. Itu. Kemudian dari orang-orang tersebut dihitung jumlah menitnya. Jumlah menitnya kurang apa enggak? Seperti itu. Kekurangannya, kurang apa enggak? Atau kalau kamu mau langsung bikin kekurangannya juga boleh, kekurangan jam kerjanya sekian gitu. Terserah, boleh. Kreativitasnya aja. Nah, itu juga boleh. Setelah jadi view-nya, lakukan select dari karyawan yang jam kerjanya kurang dalam satuan menit. Nah, kalau ini tadi hanya ngitung jumlah menitnya, sekarang saya mau dihitung select dari yang jam kerjanya kurang. Apakah ini beda 1 sama 2? Bisa beda. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu mungkin terlambat 2 menit, tapi pas pulang dia melebihkan seperti itu. Misalnya jam 7 lebih 2, tapi pas pulang dia 17.30, berarti kan dia kelebihan ya misalnya udah lebih 28 menit seperti itu. Jadinya dia sebenarnya jam kerjanya nggak kurang-kurang banget, gitu. Misalnya nggak kurang sebenarnya, meskipun sebenarnya dia tetap dihitung terlambat ya harusnya. Makanya di video udah kelihatan kan yang telat sama yang pulang cepat, cuman pengen tahu aja yang jam kerjanya kurang gitu. Berapa menit sih kurang-kurangnya gitu. Kemudian kalau orang itu datang lebih cepat misalnya jam 6.58 udah datang, kemudian dia pulangnya jam 17.59, sebenarnya dia jam kerjanya udah kelebihan 1 menit ya kan, cuman tetap aja dia namanya judulnya adalah pulang cepat seperti itu. Kayak di UPN itu juga ada status terlambat, pulang cepat, terus tidak absensi, tidak pulang, apalagi ya. Pokoknya kayak gitu. Terus ada perhitungan jam kerja dalam sehari itu ada. Itu. Kemudian sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya datang lebih cepat untuk pulang lebih cepat itu boleh nggak? Ayo. Sebenarnya pas-pasan aja nggak apa-apa, harus ya Bu. Jadi pulang lebih cepat harusnya nggak boleh. Kalau hasilnya tetap 7 jam gimana Bu? Boleh. 10 jam, tetap 10 jam, hasilnya tetap 10 jam.
Ya makanya ketika misalnya ya, bayangkan kalau kamu punya pegawainya kayak saya gitu misalnya daripada nunjuk yang lain ya, misalnya banyak punya pegawainya Nurul ini datang jam 6, tapi pulangnya jam 4. Gimana Banyu? Padahal jam kerjanya jam 7 sampai jam 5. Ya, asalkan masuk ke jam 6 terus pekerjaannya dia di sana udah selesai, ya pulang ya nggak masalah. Bukan kerja udah selesai, mau ngapain lagi di sana? Nah, masalahnya tadi misalnya tempatmu itu, kantormu itu adalah toko bangunan. Nah, tokonya itu masih buka sampai jam 5. Kalau karyawannya udah pulang jam 4, gimana ceritanya? Wah, itu mah salah dia. Datang pagi-pagi, ngepel dulu Nah, deh. Beda, berarti beda, kan, beda. iya. Berarti datang lebih cepat untuk pulang lebih awal tuh sebenarnya boleh nggak? Tergantung Jauh. kantornya, Kalau Bu. dipikir-pikir. Iya, Bu. Ya, Bu. Tergantung tempat kerja. Tergantung konteksnya, Bu. Tergantung Kalau kerjanya. pekerjaan. Oke. Nah, memang ya tergantung pekerjaan balik lagi, tapi maksudnya kalau secara umum, polisi secara umum itu biasanya tidak memberikan hal seperti itu. Kalau zaman sekarang itu cenderung lebih fleksibel, terutama untuk hal-hal yang sifatnya bukan pelayanan, yang nggak ngeladenin orang, itu biasanya lebih fleksibel. Karena ngeladenin orang itu kan dari jam bukanya ya, nggak mungkin kan kalau mau tutup duluan atau buka lebih awal, atau hari ini kami buka jam 5 pagi, tutup jam 3 sore, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, cuman apa namanya itu tadi, kalau pekerjaan zaman sekarang memang banyak yang lebih fleksibel, yang sifatnya tidak melayani langsung, biasanya memang lebih fleksibel, dan biasanya malah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu memang oke, asal kerjaannya beres, mau nggak ke kantor juga nggak apa-apa, oke. Tapi do you know what? Sebenarnya dia itu rata-rata pekerjaan seperti itu malah makan waktu kalian lebih banyak. Karena yang penting beres itu adalah harus menghabiskan waktu yang sangat jauh lebih banyak daripada kalau harus ke kantor. Cuma hemat perjalanan aja, cuma biasanya jam kerjanya sebenarnya makan lebih banyak sih, harus melembur, weekend harus dikerjain dan sebagainya. Kayak status work from home seperti ini, nggak kebayang ketika semua orang itu misalnya, oke, aku di rumah aja nih, cuman jam kerjaku jam 7:30 sampai jam 4, habis itu aku nggak menerima apapun, nggak mau melakukan pekerjaan kantor apapun sama sekali, nggak akan beres. Serius. Itu yang terjadi. Itu. Tapi itu jelas ya? Oh, jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Bu, jelas. Gampang ya, udah selesai? Ya, Gimana, Bu? Gimana? Siapa tadi yang tadi gimana? Udah selesai. Banyak, Bu. Wing plus A. Lain kebanyakan. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama kalian. Mas Rafid Omar. Rafid. Halo Mas Rafid. Ini dapat duit atau gimana? Rapid, dapat duit. Nggak dapat duit, dapat ditanya. Halo Rafid. Ya, Bu. Oke, masih bersama saya? Masih, Bu. Oke. Rafid, kemarin ngerjain pretest kesusahan nggak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman, oke. Nggak ada masalah sama sekali? Enggak ada, Bu. Oke. Sip. Thank you, Rafid. Ya, Bu. Makasih, Bu. Mas Caleb. Caleb. Iya, Bu. Oke.
Caleb. Saya tuh kalau namamu Caleb ini selalu inget film apa sih namanya, vampir atau apa namanya, kayak juga. Waduh. Twilight. Gans. Makanya saya tahu ini bacanya Caleb gara-gara saya nonton itu. Nah, apa namanya, Mas Caleb, kemarin ngerjain pretest susah nggak? Nggak ada, Bu. Beda ya, gampang Nggak ya. ada. Ya bisa lah. Tidak ada masalah apapun. Tidak ada, Bu. Sandungan di depan gitu, kerikil terus bawa kerikil kecil menusuk kaki, nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke, thank you Caleb. Iya, Yakin Bu, ya nggak ada ya? sama-sama. Yakin, Bu. Oke. Ini namanya Bagas sama dipanggang. Kok Caleb lagi sih? Wah, saya beruntung banget ya, Bu. Tanyain lagi, Bu. Tanyain lagi. Tak tanyain apa? Kalau itu hadiah, kalau itu undian berhadiah, hoki tuh. Haris, Ya, Haris, Bu. Iya, Bu. kemarin ngerjain pretest mudah nggak, Haris? Lumayan, Bu. Cuman kemarin sempat panik, Bu. Panik kenapa? Ordernya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ternyata itu sintak SQL-nya, Bu. Jadi harus tambahin. Harus di backtick. Iya, Bu. Harus di backtick. Kayak yang saya tulis di apa namanya, PPT ini, PowerPoint itu kan backtick-kan semua tuh. Iya. Kayak gitu tuh backtick semuanya. Ada petik satunya itu backtick. Memang di backtick supaya apa namanya, nggak, kalau ada yang sama dengan perintah di SQL biar nggak kena masalah gitu. Oh iya. Gitu. Cuman kalau ribet ya, kemarin saya lihat rata-rata semuanya diganti namanya. Saya tambahin O, Bu, depannya, Bu. Nah, macam-macam, pokoknya kalian tuh kreatif. Pokoknya ada yang bilang order apa gitu, pokoknya katanya ditambah. Ada yang O-nya diganti 0. Terus apa lagi ya? Pokoknya macam-macam. Ada yang bikin view juga kemarin, saya lupa siapa. Kelas ABC-nya saya nggak perhatiin. Oke, Haris, thank you. Mbak Weni Ariska. Halo, Mbak Weni. Halo, Mbak Weni. Ini Mbak Weni kan? Halo? Iya, Bu. Putus-putus, Bu, maaf. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Weni, santai saja. Gimana kemarin ngerjain pretestnya mudah atau tidak? Atau saya harus bertanya-tanya kepada teman-teman saya sebenarnya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Bu. Bisa ya? Iya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah Bu, Ibu susah bikin saya pusing gitu. Bisa, Bu. Oh, ya, oke. Semangat ya Weni. Iya, Makasih, Ibu. Weni. Makasih. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, Bu. Kok ke situ-situ mulu ya namanya ya? Nah. Mas Dwi Febriansyah. Mas Dwi Febriansyah, halo? Apakah Anda di situ? Oke, sip. Kemarin ngerjain pretest gimana? Kesulitan atau tidak? Tidak, Bu, lumayan lah. Nah, lumayan ya. Nggak sampai harus apa namanya sana kemari bingung gitu, atau harus nanya Mbak Google juga ujung-ujungnya. Saya juga nanya nggak sama Mbak Google. Iya, Bu, sedikit doang lah searching Google. Oh ya, oke, sip. Aman ya tapi. Oke, saya lanjut. Makasih Febriansyah. Iya, Bu. Halo Dapot. Iya, Bu. Nah, Dapot gimana kemarin Dapot? Susah, Bu, susah. Wah, ya, sip. Saya tunggu-tunggu. Oke, susahnya di mana Dapot?
Semuanya Bu, saya lupa semuanya. Jadinya saya buka-buka lagi Bu dari Google, dari YouTube, semuanya saya buka pokoknya Bu. Wah, Mantap. mantap. Sama. Sama ya. Jadi saya juga belajar lagi semuanya karena saya udah lupa banyak hal. Nah, kamu baru berapa semester? Kemarin semester berapa kemarin? Satu. Satu Bu, satu semester doang. Eh, Kemarin di semester semester 2. Oh, belum satu semester, hanya selang beberapa bulan itu. Masalahnya Bu, pas semester yang lalu itu saya belajar basis data itu 1 hari doang Bu, satu semester. Materi satu semester saya kebut 1 hari. Kok bisa? Ya soalnya waktu pas satu semester kemarin kayak nggak diajarin apa-apa gitu. Kamu diem aja. Curhat. Iya, kok kamu diem aja? Ya pokoknya tapi saya bisa kok Bu, bisa. Iya, maksudnya kamu satu Ini apaan, semester anjing, dijamak Ceng, satu baju hari, dikira, kamu diem aja maksudnya. Betul. Enggak, itu bisa kok, bisa Bu, bisa. Apa anjing titit? Bagas, woi. Bagas. Bagas tadi ngomong apa? Aduh ya ampun. Astagfirullah. Oh iya gue. Bagas, Bu. Omelinnya, Bu. Aduh. Enggak, emang ngomong apa? Parah. Aduh. Bagas ya ampun. Teteh. Apa sih? Nggak tahu lah. Aduh, Bu. Ntar kalau lihat di rekamannya kayaknya bisa tahu sih, Bu. Tapi udah gitu aja. Nggak usah lah, nanti tak upload rekamannya ya. Kalau mau kamu dengerin bolak-balik. Upload, Bu. Bagas. Aduh, Bagas. Panik momen. Upload sih. Saya upload semua yang Boleh, Bu. tinggal saya upload. Tenang aja. Semuanya saya upload. Nah, tapi saya restrict buat khusus kelas AB aja, tapi memang yang lalu kamu lihat kan di learning ada. Nah, itu kelasnya harusnya nggak bisa lihat, harusnya ya. Saya udah list A sama B itu sudah saya masukkan ke dalam grup A sama grup B gitu, kelas A, kelas B. Kemudian restriksinya saya nyalain. Jadi yang bisa ngelihat cuma kelas A sama B gitu. Jadi kalau kalian error itu kayak rahasia kelas A sama B aja gitu. Saya juga sih. Kan saya error kadang-kadang. Terus satu lagi. Ini salah Saasa itu sambungan namanya siapa sih kemarin? Masalah Saasa. Sambungan namanya Mas Muhammad Dipangga ya? Halo? Halo Masalah Saasa. Muhammad Dipangga kayaknya kalau nggak salah. Oh, bukan, Dipangga Perbawa. Ya bener kok. Kayaknya ada salah Saasa siapa ya? Halo Masalah Saasa. Iya bener. Muhammad Dipangga Perbawa Salah Saasa. Muhammad Dipangga, halo? Halo Muhammad Dipangga. Dipangga ada nggak Dipangga? Halo, dengan siapa di sana? Muhammad Dipangga. Mas Bu, next Bu. Next, Nggak ada? Kamu Ada sih, Bu, di room. Ada sih, Bu. Ada di situ. Iya, mungkin dia. Di room ada. Iya. Apa lah ya, sudah mungkin ngantuk di tidur atau baru ke toilet. Biarkan saja. Mas Aldi Riansyah Dwi Febrianto. Sebentar, Ya, Bu. kayaknya ada Dwi Febriansyah, ada Aldi Riansyah, Dwi Febrianto. Oke, Mas Aldi Riansyah. Ya Bu, saya Bu. Ini dipanggilnya apa? Aldi Bu. Mas Aldi. Terus kayaknya Aldinya banyak banget. Otak saya agak crash nih. Crash. Apa namanya? Kemarin gimana Mas Aldi? Aman Bu. Aman? Nggak ada masalah? Nggak ada Bu. Oke, sip. Ya, saya rasa cukup
nanti kalian pasti langsung siap-siap semuanya nungguin apa namanya komputer. Nanti ditanya Bu Nino, dipanggil-panggil nggak ada lagi. Saya stop sharing ya. Saya tadi mau bahas apa lagi? Saya lupa. Oh iya, apa namanya? Sekedar informasi. Link apa namanya? Link Google Meet itu berlaku 1 semester ya. Nih, saya udah bikin jadwal dari tanggal 16 September sampai 16 Desember. Kira-kira kan kita masuk sampai tanggal itu ya. Kalau ngelihat kalender akademik. Habis itu kan minggu depannya udah cuti bersama, kemudian ada cuti apa namanya? Bukan cuti. Apa namanya istilahnya sebelum ujian tuh minggu tenang. Nah, habis cuti bersama, ada minggu tenang, kemudian habis itu UAS, ya kan bulan Januari kalau nggak salah itu. Nah, kita ada perkuliahan tanggal 16 September sampai 16 Desember. Kemudian link Google Meet yang saya provide di e-learning itu adalah ini, apa namanya, berlaku untuk 1 semester. Jadi tidak usah menunggu saya share, kalian bisa pakai link itu. Seperti itu. Nah, saya berusaha paling jelek itu 10 menit sebelum mulai, saya harap saya udah bisa buka, maksudnya membuka room-nya, buka meet-nya gitu. Sebenarnya kalau saya organize seperti ini, enaknya itu di handphone saya langsung ada notif, jadi saya bisa langsung, kalau saya ngeh nih, sebenarnya dari 30 menit sebelumnya udah ada notif kalau nggak salah, cuman saya suka nggak lihat HP, saya lihat HP itu sekilas kadang, sebentar udah taruh gitu. Apa namanya, kalau saya lagi pas lihat, mungkin bisa langsung saya buka handphone dulu. Nah, kemudian kalian bisa masuk seperti itu. Jadi itu berlaku untuk 1 semester. Jadi nggak usah nunggu saya ngasih ini ya, link ya. Saya ngasih link karena belum ada orang gitu, kayak gitu aja. Cuman ini aja sih. Cuma for your information ini. Nah, ini tadi yang sebentar tadi. Ini jam sekarang enak banget nih. Langsung meet-nya ini rekamannya udah masuk semuanya. Yang lalu sayangnya nih sekarang nggak dari awal ini. Ini yang kelas B tadi udah masuk. Wah, mantap lah pokoknya. Dan sekarang enak sekali. Oke. Apa lagi? Takutnya ada yang kelupaan. Jadi di A saya tahu, di B saya lupa ngasih tahu. Oh ya, jangan lupa absennya udah dibikin, Mas Banyu. Ya, dia lagi di absen, Bu. Sudah 5 orang lagi. Ini Haris ini ngapain pasang? Gak tahu, Bu. Aduh, Aris foto saya itu dipakai. Asik. Haris. Apa, Bu? Banyu Porpik 1. Ya nggak gitu juga. Saya tim CC, Bu. Ini mau pemilihan BEM apa gimana? Nggak ada, Bu. Saya tim CC, Bu. Saya tim CC, Bu. Kampanye 9 Desember. Ini absen kurang 5. Kalau fix 1 itu bayangan saya apa Banyu mau jadi dekan gitu. Wah, kalau itu mas saya Banyu dekan. Saya vote juga ini kayaknya. Jadi rektor aja, Bu, sekalian, Bu. Amin. Amin ya. Ini absen kurang 5 ya. Ingetin aja. Itu tadi ada yang nggak bisa masuk ke Google Meet katanya. Ada nggak bisa masuk? Katanya sinyalnya keluar keluar mulu. Eka, Bu. Di chat ada tadi. Eka. Google Meet apa Google Form? Google Meet. Google Meet ya, Google Meet. Nggak apa-apa, biar kasih aja absennya, kasihan. Nggak apa-apa. Apa namanya, kan dia bisa lihat sendiri, nanti rekamannya kan saya upload juga gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu strict soal absen kehadiran tatap muka yang seperti ini. Sebenarnya saya agak nggak terlalu strict sih, karena memang saya nggak terlalu prefer. Karena tatap muka langsung itu membutuhkan resource yang sangat besar di waktu, tenaga, tempat, terus apa namanya, kota dan sebagainya. Paling enak itu memang tatap muka langsung di kelas, itu memang paling cocok sebenarnya. Di sini itu nggak terlalu cocok menurut saya ya. Meet, Zoom itu nggak terlalu cocok buat pembelajaran. Cuman karena kita kondisinya kayak gini ya, oke lah, kita jalanin aja. Jadi nggak mau, Bu, jadinya, Bu. Iya, jadi memang kamu tugasnya jadi banyak banget kan?
Banyak nggak? Tugas mulai ya sih. Banyak. Banyak Bu. Banyak Bu. Banyak. Jadi pasti setiap Mana kuliah nih masih wakilnya? tugas. Wakilnya nggak kerja masa? Jadi memang apa namanya, setiap pertemuan dikasih 2 apa 1 tugas sama ini dosen. 4, Bu. Waduh. Enggak sebanyak itu Itu sih juga. 2 Bu, pretest postes biasanya. Atau enggak 2 Iya, ya? iya, memang Awal-awal mah 1, Bu. awal-awal 1, sekarang 2 ya. Awal-awal. 20 Bu. Tergantung Satu absen. kuliah, satu kuliah. Tuh. 2 tugas, 1 matkul. Ya, ya itu standarnya memang sekarang segitu. Makanya tadi saya baru ingat juga kemarin saya nggak bikin kuis kan, cuma tugas 1 doang gitu. Saya baru ingat. Oh iya, hari kan sekarang harus 2. Nah, nggak tahu besok itu yang pertemuan pertama bakal dihitung pertemuan apa enggak. Katanya sekarang harus 2 gitu. Harus ada prioritas progres. Makanya anggaplah kuis yang hore-hore tadi. Oh, sekarang entah apapun itu nanti ketua-ketua bisa ingatkan saya kalau saya cuma nampangin 1 tugas itu berarti kurang gitu. Syukur-syukur saya sebenarnya pengennya kuis singkat aja yang apa kayak 2 gitu. Kalau praktikum sih nggak bisa ya. Kalau teori mungkin bakal saya bikin 2 kuis sederhana. Soalnya 3 biji juga nggak apa-apa gitu istilahnya. Ya, soalnya kalau semuanya susah, misalnya kalau 2 tugas susah semua, itu kayaknya agak nggak make sense gitu loh buat saya. Jadi makanya kalau satunya sudah suruh bikin ini itu, satunya lagi harus yang ringan gitu. Benar, Bu. Kayak hore-hore gitu istilahnya. Jadi saya harap semuanya tetap ngerjain ya. Nanti kalau saya rekap ada yang belum ngerjain, awas saja nanti. Absennya saya anulir, tak anggap nggak hadir. Kalau nggak ngerjain disantet Bu. Ya ampun, ya ampun. Siapa tadi yang ngomong santet? Ketua kelas Bu. Ketua kelas Bu. Ya ampun. Bagas Bu. Bagas Turun Ini Banyu. Santet aja lah Bu si Banyu. Ya Bu. Kalau saya bisa nyantet Banyu, orang-orang jahat itu udah saya santetin semuanya. Kasih tahu Bu. Makanya karena nggak bisa ya. Jadi Berlatih dengan jenglot. koruptor dan sebagainya itu penjahat-penjahat itu daripada disimpan makan uang negara dan sebagainya udah santetin aja semuanya ya enggak. Ah, nggak usah nanggung Bu, sekalian Bu. Masalahnya KPK, Bu. masalahnya kan nggak bisa, ya kan? Nggak usah ada KPK, kelamaan lah. Udah selesaiin aja langsung gitu. Yang smooth gitu. Ada KPK-nya korupsi juga gimana Bu? Oh, iya. Nggak tahu lah itu. Sing saya nggak mau mikirin politik. Ini direkam guys. Kan kita doang yang lihat. Iya, Iya kan, kita juga lihat. Nanti Bu In juga bisa lihat. Nanti ada kan Sudah ada yang admin e-learning-nya juga bisa lihat. Dipotong Bu, dipotong Bu. Nggak apa-apa. Kita nggak nyebut merek ini, nggak apa-apa. Nah, Bagas nyebut Bu. nyebut apa? Nyebut Banyu. Enggak orangnya Bu, Bagas Bu. Bagas mau pidato Tadi- katanya Bu. Ini aja. Gak jelas Banyu Bu, biarin aja Bu. Nah. Kita akhiri kuliah. Masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan dan sebagainya? Dari saya tidak ada, Bu. Saya tidak ada, Bu. untuk Ya, tugas. ya. Terima kasih Bu. Belum. Udah nggak ada, Belum, udah belum. biarin aja. Yang ada tadi ada yang mau jawab. Iya, untuk tugas yang itu nanti dikumpulinnya formatnya kayak minggu lalu Bu, di Word juga, di screenshot gitu. Iya boleh. Jadi boleh statement SQL-nya sama tabel hasilnya kayak gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke, sip. Nanti bawa siapa tuh Dandi? Aduh, Dandi siapa tuh? Nah, ya paling adiknya atau siapanya. Adenya. Cakep. Ceweknya itu Bu. Ya nggak apa-apa, kan adik ketemu gede manggilnya kan ya apa-apa. Suami saya juga manggil juga ini kok, misalnya bahasa adik gitu kalau orang Jawa bilang. Ada lagi? Nggak ada? Oh iya Bu, kemarin saya nggak pakai SQL-nya Bu. Iya Ngirim. sudah. Nggak Iya, sudah. apa-apa itu.
Oh iya. Ya, untuk pretest poster itu adalah formatif. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak bisa ngerjain pretest poster itu sebenarnya gini loh. Pretest itu fungsinya cuma mengukur kemampuan awal. Jadi itu formatif, maksudnya nggak saya nilai sebagai angka gitu loh. Jadi kayak saya lihat, saya bukain ini oke, udah ngerti. Oh ini gitu aja. Jadi itu sah-sah aja. Itu namanya penilaian formatif. Jadi nggak berubah menjadi angka yang akan menjadi nilai akhir gitu loh istilahnya. Nggak masalah ya. Oke, baik, Bu. Lagi? Oh iya, Bu. Yang tadi Ibu tampilin itu pakai apa, Bu? Yang mana? Yang di ini sih namanya. Contoh slide. di modul, yang di di slide itu. Itu Navigate. Oh, Navigate. Oh, saya belum buka, Bu. Saya benar nggak tahu, Bu, itu. Jadi ceritanya sebenarnya saya itu sebenarnya pengguna SAM, SAMPP. Tapi ya itu terakhir tahun 2015, 2016 sampai 2016 awal lah ya. Waktu itu saya masih suka merek dikit gitu. Apa namanya? Cuma karena udah lama banget ternyata kan udah kadaluarsa ya. Saya install yang baru itu nggak bisa. Padahal gimana sih? Karena yang lama itu setahu saya nggak install, dia cuma ekstrak gitu loh. Cuma yang unzip istilahnya itu. Terus sekarang kan install modelnya. Dan itu entah kenapa nggak mau. Portnya udah diganti dan sebagainya, itu tetap nggak mau. Jadi saya pakai port lain, bukan 3306 gitu. Makanya akhirnya saya pakai Navigate, karena sebenarnya agak sedikit daripada saya kelamaan stres mikirin tools kayak SAM dan sebagainya, itu mending saya cari yang gampang, udah pakai apa aja lah gitu istilahnya. Yang penting jalan gitu. Buat pilihan. Kemudian kemarin itu sebenarnya saya niatnya udah mau pakai Postgres SQL nih. Postgres itu juga lumayan ya, sekarang lagi naik daun di Postgres. Kamu bisa cari-cari tentang Postgres SQL. Sekarang itu lagi naik daun, yaitu memang benar-benar free juga. Kembangan Universitas atau Berkeley atau saya lupa. Dia itu bisa buat GIS, saya buat data yang remote sensing dan sebagainya, dia itu juga powerful lumayan. Cuman dia itu sifatnya kayak Android, agak berantakan. Secara data itu nggak beraturan, disimpan di fisikalnya, simpan di hard disknya itu nggak rapih gitu istilahnya. Kalau modelnya Postgres gitu. Kalau yang Oracle dan sebagainya itu rapi, lebih rapi. Cuman dia tetap aja powerful lumayan gitu, bagus gitu. Kemarin saya coba kemarin kenapa ya saya nggak jadi kali ada masalah apa gitu, jadi pokoknya bermasalah lagi. Jadi bawaannya Postgres itu PG admin itu nggak bisa jalan karena apa gitu, kalau nggak salah bentrok sama Python saya kan ngoding Python juga. Oke. Akhirnya saya pakai Navigate kan, awalnya jalan cuman kemudian saya balik lagi mikir lagi, kemarin anak-anak belajarnya apa? Saya katanya belajarnya MySQL, ya sudah saya lanjut saja, saya balik lagi ke MySQL. Akhirnya saya installnya bukan SAM nggak bisa, pakainya MySQL tapi pakainya Navigate seperti itu buat bukanya gitu. PHP-MyAdmin-nya itu lewat MySQL pakai Navigate supaya lebih gampang. Jadi perjalanannya panjang, mau ngajar basis data aja kok repot banget, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Selamat sama Navigate itu, karena memang sebenarnya saya nggak terlalu suka pakai software itu, kan seperti bacak ya sebenarnya ya, meskipun saya dapat ini yang dari lab, saya yakin itu bacak gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu suka yang seperti itu, cuman bener-bener pepet, ini nggak mau crash terus. Kayak kalau saya meng-give up Python-nya itu saya nggak bisa juga, karena saya harus ngoding juga. Itu kerjaan saya di sana juga sebagian. Yang buat perkuliahan dan buat penelitian sebagainya di sana semua. Itu ceritanya.
Jadi saya sebenarnya memang nggak support untuk memberikan yang berbayar crack gitu. Tapi ya kalau terpaksa banget lah, Bu, excuse aja Bu. Ada lagi? Ada ya? Kita akhiri bisa? Oh iya, Bisa, tapi Bu. pakai navigate itu Oh. wajib apa, Bu? Enggak. Enggak. Kamu pakai common prompt juga nggak apa-apa. Aduh. Ya, siap, Bu. Kamu pakai common prompt aja. Oke. Root, passwordnya apa, masukin jepret-jepret itu. Saya dulu pakainya itu dulu dosen itu nggak ngasih tahu kalau ada sum kayak gitu, nggak. Dulu zaman dulu itu nggak, internet itu masih mahal sekali ya. Zaman saya itu nyari hotspot itu setengah mati. Zaman saya awal kuliah itu belum, hotspot itu baru mau mulai muncul, tapi belum. Jadi baru mungkin beberapa tempat udah ada, cuman masih mahal banget, masih langka banget gitu, cuma beberapa tempat. Kalau di kampus tuh belum ada, belum banyak. Mungkin adanya cuma di pusat komputer aja gitu. Itu terbatas banget bandwidthnya. Kalau udah banyak yang pakai, dia langsung naik, nggak jalan lagi. Jadi nggak tahu kalau namanya mahasiswa baru banget ya, semester 1, semester 2 itu suruh ya udah sama dosennya diajarinnya pakai common prompt, ya udah pakai common prompt gitu, lempeng aja gitu, buka CMD, terus apa namanya ngetik apa SQL, apa namanya min.u, usernya apa, root, passwordnya apa, dan sebagainya. Jadi tapi memang jadi beda juga apa namanya hasilnya, jadi kayak sampai kita itu kayak hampir hafal gitu, statementnya mau ngakses ini, mau ngakses itu sampai hampir hafal. Apa namanya, nggak tahu, anak sekarang tuh masih suka main ping-ping nggak? Ngeping apa gitu, mau ngecek koneksi, itu masih ada suka kayak gitu nggak? Atau karena udah lancar jaya nggak perlu ngeping lagi? Ataukah ada yang nggak tahu ping itu buat apa sih gitu? Jadi itu. BBM, Bu. Nah, terus apa lagi? Bukan BBM. Ping. Jadi bukan ping yang nyolek orang itu, bukan. Jadi pingnya itu ping network gitu. Yang dicolek itu jaringan ya, misalnya ping google.com, minte dan sebagainya. Ya, Bu. Jadi buat lihat responnya berapa detik dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dulu masih suka main kayak gitu karena memang jaringan itu mahal sekali. Mari kita dengarkan. Mas siapa ini lagi ngomong? Nggak jadi ditutup. Oke. Cukup ya? Ada Cukup, Bu. yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Enggak, Bu. Haris kamu ganti-ganti terus. Kamu kuliah apa mau mainan desainer? Tahu tuh, Bu. Biar nggak ngantuk, Bu. Oh iya. Wah, saya bikin ngantuk yang ngajarnya. Aduh, parah banget Enggak memang, sih, Bu. Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Biasa Nggak apa-apa kok. Saya di kelas ada yang tidur pun nggak saya bangunin, biarin aja, saya bilang. Apa memang, apa namanya, kalau memang realnya ngantuk, saya nggak tahu karena bosan kuliah saya, atau memang karena ngantuk beneran, kan saya nggak tahu gitu. Saya merasakan sendiri, saya juga sering tidur dulu di kelas. jam rawan, Bu. Saya nggak jam rawan pun tidur. Parah. Saya memang dulu mahasiswa error banget. Error IPK saya itu kecil sekali dulu. Di awal-awal Tidur tuh enak, Bu. Tidur tuh enak, Bu. Semester 3 itu IPK saya nggak nyampe 3. Error banget ya. Udah pokoknya error banget hidup. Zaman dulu memang resource terbatas, kemudian apa namanya koneksi juga nggak ada. Harus ke warnet, bayarnya lumayan, daripada bayar warnet bisa buat makan sekali 2 kali kenyang. Apalagi zaman mahasiswa itu ini ya, prihatin lah, udah mie instan mulu gitu, beneran. Iya, Bu. Saya ngerasain sendiri itu. Gitu. Kalau nggak ada lagi saya tutup. Boleh, Ya, cukup, Bu. Oke. Sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Nanti ditunggu tugasnya.
Saya mau apa ya? Saya lupa deh. Udah lah, nanti kalau ingat saya tulis di grup aja. Kayaknya saya lupakan dari tadi itu, saya mau mengingat-ingat malah cerita terus sambil mengingatnya nggak ketemu. Sudahlah. Apa namanya? Saya tutup aja. Sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, foto dulu. Jangan keluar dulu. Ayo, open semuanya. Nggak apa-apa, kalau belum mandi baunya nggak nyampe sini, tenang aja. Nggak apa-apa, Bu. Ini kuisnya itu sampai jam 11 malam ya, Bu? Kuisnya. Iya, kalau nggak salah. Sampai jam 11 malam, kenapa? Terlalu cepat. Kuis nggak jelas ini, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Sebentar. 1, 2, 3. Ulang, Bu. Oke, bentar. Emang apa? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Bu. Balbo nggak pakai baju ya? Ini udah kayaknya ini udah kayak pulih ya. Udah pulih. Balbo pakai baju tuh. 1, 2, 3. Ya ampun. Apa sih? Ctrl C. Oke, copy. Kalau ada kayak gini biasanya saya copy langsung saya paste WA-nya suami saya depan buat nitip sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Silakan, Les. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Babu. Bisa apa nih, kamu nggak pakai baju? Amat sesat, Parah. Parah banget. Ya meskipun cowok ya pakai baju, astagfirullah. Nggak pakai Direkam. Aduh. Belum tak. Babu doang, Bu. Aduh.